Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Afiati dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan gizi seimbang untuk ibu hamil pada ibu hamil dan wanita usia subur di Desa Patalan. Yang melatar belakangi dari penyuluhan ini yaitu ibu hamil memerlukan makanan sehat dan seimbang, di mana kebutuhan gizi pada saat kehamilan mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum hamil. Pada dasarnya, semua zat gizi mengalami peningkatan kebutuhan, namun seringkali kekurangan adalah energi, protein, dan berbagai mineral, contohnya zat besi. Pemenuhan kebutuhan zat gizi ibu hamil sangat penting. Maka, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, akan menghambat pertumbuhan ibu dan janin sekaligus menyebabkan berbagai masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil yaitu anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari batas normal. Berdasarkan prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia mengalami peningkatan 11,8% yang diambil dari hasil Riskesdas tahun 2013 dan hasil Riskesdas tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyuluhan gizi seimbang untuk ibu hamil pada ibu hamil dan wanita usia subur di Desa Patalan, Bantul. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan wanita usia subur mengenai gizi seimbang dan bahan makanan sumber Fe atau besi. Setelah mengikuti penyuluhan ini, diharapkan ibu hamil dan wanita usia subur di Desa Patalan mampu mengetahui pengertian, pilar, pesan, isi, dan contoh menu dari gizi seimbang, mampu mengetahui peran gizi seimbang bagi ibu hamil, dan mampu menyebutkan contoh bahan makanan sumber Fe atau besi. Data dari WHO pada tahun 2012 melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia berkisar rata-rata sebesar 41,8%. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia meningkat dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 37,1% ibu hamil anemia, sedangkan hasil Riskesdas tahun 2018 meningkat menjadi 48,9%. Hal ini berdasarkan hasil Riskesdas 2013 ke hasil Riskesdas 2018 mengalami peningkatan sebesar 11,8%. Apa itu anemia? Menurut Prof. Ferawati tahun 2013 menyatakan bahwa anemia merupakan keadaan di mana kadar hemoglobin seseorang lebih rendah dari batas normal. Sel darah merah tersebut mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan penyebab terjadinya anemia, menurut Rahmawati tahun 2012 menyatakan bahwa penyebab terjadinya anemia yang utama adalah kurangnya asupan zat besi dalam makanan. Menurut Kemenkes RI tahun 2014, gizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Peranan berbagai kelompok bahan makanan tergambar dalam piramida gizi seimbang yang berbentuk kerucut. Dapat dilihat sebelah kanan, terdapat gambar piramida gizi seimbang yang berbentuk kerucut. Piramida gizi seimbang ini populer dengan istilah triguna makanan. Pertama, sumber zat tenaga yaitu padi-padian, umbi-umbian, serta tepung-tepungan yang digambarkan di dasar kerucut. Kedua, sumber zat pengatur yaitu sayuran dan buah-buahan digambarkan bagian tengah kerucut. Ketiga, sumber zat pembangun. Prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama. 1. Mengkonsumsi makanan beragam.
Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Dengan membiasakan perilaku hidup bersih, akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. 3. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh. 4. Mempertahankan dan memantau berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badannya. 10 pesan gizi seimbang. 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Setiap orang diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang dikonsumsinya. Mensyukuri dan menikmati makanan yang dikonsumsi dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum dan setelah makan, dan makan dengan tidak tergesa-gesa. 2. Perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Vitamin dan mineral terkandung dalam sayur dan buah berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah yang cukup berperan juga dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula darah, dan kadar kolesterol darah. 3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi, hendaknya mengkonsumsi pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati secara seimbang. Anjuran konsumsi pangan sumber protein hewani sebanyak 2-4 porsi dan pangan sumber protein nabati sebanyak 2-4 porsi per orang per hari. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Untuk mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali. 5. Batasi konsumsi pangan manis asin berlemak. Kementerian Kesehatan Indonesia menganjurkan untuk membatasi gula lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan, garam sebanyak 1 sendok makan, dan minyak sebanyak 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan setiap orang per harinya. Pembatasan konsumsi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan kita. Konsumsi gula berlebih menjadi salah satu pemicu terjadinya diabetes tipe 2. Kemudian, konsumsi natrium yang terkandung dalam garam yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah. Konsumsi lemak atau minyak yang berlebih dapat meningkatkan obesitas, meningkatkan kadar kolesterol darah, dan penyakit jantung. Sehingga sebaiknya kita membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak atau lemak secara beratur. 6. Biasakan sarapan. Sarapan membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun tidur. Sarapan juga dapat mencegah dari kegemukan. Dengan sarapan yang baik, terdiri dari pangan sumber karbohidrat, lauk pauk, sayur, buah, dan minuman. 7. Biasakan minum air putih yang cukup. Pemenuhan kebutuhan air tubuh dilakukan melalui konsumsi makanan dan minuman. Sebagian besar air yang dibutuhkan tubuh dipenuhi melalui minuman, yaitu sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari bagi remaja dan dewasa yang melakukan kegiatan fisik ringan pada kondisi suhu tubuh normal. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan.
Semua keterangan yang ada pada kemasan sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Sangat dianjurkan untuk membaca label pangan yang dikemas, terutama keterangan tanggal kadaluarsa dan informasi zat gizi sebelum membeli atau mengkonsumsi makanan tersebut. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Mencuci tangan secara bersih menggunakan sabun dan air mengalir dapat mencegah tubuh kita dari masuknya kuman bakteri melalui tangan. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga, dan lain-lain. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat mempertahankan berat badan normal atau menurunkan berat badan menjadi berat badan normal. Isi menu gizi seimbang terdiri dari beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh. Isi dari menu gizi seimbang sendiri terdiri dari lauk pauk berupa lauk pauk protein hewani dan nabati. Buah merupakan sumber dari vitamin, mineral, dan serat pangan. Sayuran dan makanan pokok mengandung karbohidrat yang memiliki fungsi sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh. Berikut adalah contoh menu sehari gizi seimbang. Terdiri dari 3 kali makan utama dan 3 kali saringan. Peran gizi seimbang bagi ibu hamil yaitu 1. Memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janin. 2. Status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. 3. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin. 4. Mengatasi permasalahan selama kehamilan. Permasalahan selama kehamilan sebagai contoh yaitu anemia. 5. Memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Salah satu mineral yang penting untuk ibu hamil yaitu zat besi. Zat besi atau Fe berfungsi untuk membentuk sel darah merah atau eritrosit yang dibuat di sumsum tulang belakang dan menghasilkan hemoglobin, yakni protein di sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Contoh makanan sumber besi atau Fe yaitu sayuran berwarna hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung, kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang polong, sumber karbohidrat seperti kentang dan sereal, sumber hewani seperti daging merah segar, telur, ayam, ikan-ikanan, dan susu. Demikian atas penjelasan mengenai penyuluhan gizi seimbang untuk ibu hamil pada ibu hamil dan wanita usia subur di Desa Patalan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih.